Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya di Siniar Kesehatan Puskesmas Mulyo Hilir dalam acara Lihat Kemal, bincang-bincang sehat untuk kesehatan yang optimal. Sobat Sehat, selama menjalani ibadah puasa ada beberapa perubahan yang akan kita alami, mulai dari perubahan pola tidur, perubahan pola makan, dan juga aktivitas sehari-hari. Meski begitu, rutinitas seperti bekerja harus tetap kita jalankan ya Sobat Sehat. Lantas, bagaimana caranya agar tubuh kita tetap fit dan bugar selama menjalankan ibadah puasa? Kali ini telah hadir bersama saya narasumber hebat, Ibu Diah Rosanti selaku Kepala Puskesmas Mulyo Hilir dan juga dosen Fakultas Kesehatan Universitas Samawa. Mari kita sambut narasumber kita, Ibu Diah Rosanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Sobat Sehat, mari kita bincang-bincang sehat untuk kesehatan yang optimal tips bulan Ramadan yuk. Ibu. Selamat sore Bu. Sore Mbak. Ibu, panggilan akrabnya sehari-hari apa Bu? Nah, boleh dipanggil Ibu Dia? Ya, Ibu Dia. Bu, bagi tips Bu untuk menjalankan puasa biar fit dan bugar. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi narasumber pada acara Lihat Kemal, yaitu bincang sehat untuk kesehatan yang optimal. Nah, jadi pada bulan puasa ini kita sudah memasuki minggu keberapa? Minggu kedua. Oke, tidak ada kata terlambat ya untuk merubah suatu perilaku atau kebiasaan supaya ibadah puasa kita lancar, kita jadi sehat, kemudian tidak mengganggu kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Jadi ada beberapa tips sebenarnya untuk supaya kita bisa berpuasa dengan sehat. Yang apa aja tuh Bu tipsnya? Boleh dibagikan kepada Sobat Sehat nih. Sobat Sehat, kita dengarkan yuk tips dari Ibu Diah. Ya, sebenarnya saya ini bidang komunitas ya, tapi ada sedikit saya tahu tentang bagaimana supaya puasa kita itu bisa berjalan dengan lancar, tidak mengganggu kesehatan. Yang pertama, kita harus memenuhi kebutuhan cairan. Di luar puasa, kita harus memenuhi minimal 8 gelas air dalam sehari, dan itu juga tergantung dari berat badan kita. Dalam puasa pun juga seperti itu, kita menahan makan dan minum bukan berarti mengurangi asupan cairan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, cuman caranya saja yang berbeda. Mungkin kalau pada saat bulan puasa kita dibatasi oleh waktu makan, ada berbuka dan sahur. Jadi kita buat asupan air yang seharusnya kita minum itu di saat-saat kita sudah boleh melakukan makan dan minum. Misalkan kita bisa menggunakan metode 2-4-2. Apa tuh Bu metode 2-4-2? Oke, 2 itu 2 gelas pada saat berbuka puasa. Mungkin 1 gelas sebelum makan dan 1 gelas setelah makan berbuka. Kemudian ada selang antara berbuka dengan sahur, bisa nanti kita minum sebanyak 4 gelas. Itu kalau kita menggunakan 8 gelas ya, sesuai dengan berat badan kita. Kemudian 2 gelas terakhir, mungkin 1 gelas sebelum sahur dan 1 gelas sesudah sahur. Ya, dan kemudian lebih baik cairan yang dikonsumsi itu adalah air putih, ya, air putih. Dan untuk mengembalikan cairan elektrolit yang mungkin sudah hilang seharian selama kita berpuasa, boleh juga mengkonsumsi air kelapa. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu jangan lewatkan sahur, ya. Tentunya dengan menu gizi yang seimbang. Sahur itu sebenarnya sama seperti sarapan Mbak ya. Nah, cuman kan waktunya saja yang lebih pagi ya. Kita makannya di dini hari ya.
Karena sahur itu adalah kita memakan sesuatu untuk kita mengumpulkan energi yang akan kita gunakan panjang hari dalam puasa itu. Kemudian kira-kira apa saja sih yang boleh kita konsumsi selama sahur? Ya, tentunya dengan komposisi diet yang seimbang. Boleh ada karbohidrat, ada protein, kemudian ada seratnya juga, seperti itu. Jadi harapannya sepanjang puasa itu tubuh kita tetap memperoleh energi dari apa yang kita makan selama sahur. Kemudian yang ketiga, aktivitas fisik. Mbak Indah kalau puasa tetap melakukan aktivitas fisik? Pasti dong Bu, Pasti harus ya. aktivitas fisik. Oke. Ya, kata Loyo harus aktivitas fisik walaupun sedikit-sedikit. Ya, memang betul. Jadi tidak ada alasan bagi kita saat kita berpuasa itu menghentikan semua aktivitas fisik yang kita lakukan. Jadi aktivitas fisik di sini bukan aktivitas yang merupakan rutinitas ya. Jadi dia merupakan bagian dari olahraga, cuman mungkin yang ringan yang bisa kita lakukan. Kenapa kok kita harus melakukan aktivitas fisik, Mbak Indah? Nah, kenapa tuh Bu? Kasih tahu dong Bu, Sobat Sehat, kenapa Ya. nih kita harus aktivitas fisik? Oke, jadi aktivitas fisik itu kalau kita di Puskesmas kan rangkaian dari gerakan masyarakat hidup sehat ya. Oke, jadi aktivitas fisik itu memang gunanya untuk memperlancar peredaran darah, kemudian untuk meningkatkan fleksibilitas tubuh, kemudian mengurangi resiko penyakit akibat gaya hidup yang tidak sehat. Kira-kira aktivitas fisik apa sih yang boleh kita lakukan pada saat kita menjalankan ibadah puasa? Contohnya jalan pagi ya, jalan ya, minimal 30 menit. Kemudian bisa melakukan naik turun tangga mungkin, kemudian ya berbelanja ke pasar dengan jalan kaki ya, bukan menggunakan motor. Tapi kalau misalkan dia jauh beberapa kilometer ya janganlah ya, nanti habis kalori yang sudah diperoleh pada saat sahur ya. Jadi kalau ngabuburit sambil nyari takjil kan jalan tuh Bu, ya, termasuk nggak Bu aktivitas fisik? boleh sambil jalan kaki ya, bukan sambil menggunakan sepeda motor ya. Jadi itu merupakan aktivitas fisik ya, salah satu aktivitas fisik. Tapi ingat, niatkan bukan karena itu kebiasaan ya, niatkan kita untuk olahraga. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, makan secukupnya. Mbak Endah kalau berbuka suka balas dendam? Enggak ya? Enggak ya, oke. Dikit-dikit dulu. Itu sudah betul ya. Ya. Jadi makan secukupnya dalam artian ketika kita sahur tidak perlu terlalu banyak. Terkadang asumsi orang, oh kita makan sahurnya itu dibanyakin gitu supaya nanti siangnya atau pagi sampai sorenya kita kuat. Padahal itu salah ya. Kita makan yang terlalu banyak itu justru akan mengganggu sistem pencernaan ya. Biasanya akan terjadi kembung atau begah ya karena terlalu penuh dan ngantuk ya. Biasanya mengantuk ya. Kemudian kalau kita berbuka itu pun juga bukan menjadi ajang balas dendam karena seharian sudah sering tenggorokan, lapar ya. Jadi biasanya orang berbuka jadi balas dendam. Nah, itu juga tidak benar. Jadi kita makan itu pada prinsipnya secukupnya. Secukupnya. Kenapa kalau orang sakit mah itu kita harus makan sedikit tapi sering? Kenapa tuh Bu? Nah, sama seperti itu, ketika perut kita kosong, kita tidak boleh mengisi perut kita itu terlalu banyak dengan makanan untuk mencegah resiko terjadinya itu tadi pergerakan lambung yang mungkin terlalu berat ya. Jadi kita makannya sedikit tapi sering. Nah, cuma porsi ini kecil tapi sering ya. Porsi kecil tapi sering. Ya. Mungkin pada saat azan maghrib
kita boleh minum air, kemudian sedikit kurma, kemudian kita mungkin makan apa yang tadi dicari di ngabuburit Mbak? Takjil ya? Iya, gorengan Bu. Oh, gorengan. Gorengan itu nanti ya kita akan membahas tentang gorengan ya. Iya. Mungkin takjil mungkin. Nah kemudian nanti setelah itu taraweh bisa lanjut makan ya, makan besarnya. Atau ya makan besar dulu tapi mungkin porsinya sedikit. Nanti kalau kurang bisa dilanjutkan lagi. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini tentang gorengan ya Mbak ya. Ada tips yang berikutnya yaitu hindari makanan berminyak. Ya. Memang tanpa gorengan itu hidup terasa hambar Mbak ya. Kayak sayur tanpa garam. Oke. Ya, kayak sayur tanpa garam, betul. Saya pun juga kadang kalau lihat gorengan sebelum berbuka itu aduh, itu rasanya sangat menggugah selera. Ya, kalau bisa saat kita mengosongkan perut kita seharian, janganlah dulu dimasuki oleh makanan yang berminyak. Ya, kenapa? Karena akan beresiko menaikkan lemak darah ya. Karena lemak darah di dalam tubuh itu ada yang jahat, ada yang baik ya. Kita takutnya yang kayak lemak-lemak jahat itu bisa meningkat ya, sehingga menimbulkan beberapa penyakit yang mungkin tidak kita inginkan. Emangnya ada ya penyakit yang kita inginkan? Nggak ada sih Bu. Siapa sih Bu yang mau sakit? Oke. Terus Bu, pengolahan makanannya yang bagus selain berminyak itu yang seperti apa? Oh iya, sobat sehat mungkin bisa mengolah makanannya itu kalau di luar menggoreng yang mungkin dirasa akan sama nikmatnya ya, bisa dengan memanggang ya, bisa dengan merebus. Sekarang kan musim orang pakai apa itu namanya Mbak, alat air fryer ya, ya air fryer ya, mungkin bisa kalau misalkan ada kelebihan rezeki menggunakan itu, kemudian atau menggunakan alat yang seadanya di rumah ya, jadi merebus, memanggang ya, mengukus ya, seperti itu ya. Mungkin seperti itu Mbak ya, cara lainnya untuk kita menghindari makanan yang berlemak. Kemudian tips yang berikutnya nih Mbak Endah. Mbak Endah suka pergi ngabuburit ya tadi ya? Suka Bu, jalan-jalan. Nyarinya yang seperti apa? Yang manis-manis? Ya, es campur. Es campur ya. Teler biasa. Teler. Itu rasanya pasti manis ya? Ya. Sebenarnya tips yang berikutnya adalah mengurangi makanan dan minuman yang manis. Jadi sebaiknya kalau menurut saya ya Mbak Endah, lebih baik cari makan minuman dengan yang sayang. Karena yang manis belum tentu sayang. Itu ya sobat sehat, yang manis belum tentu sayang. Ya. Jadi lebih baik kita minum dengan yang sayang daripada manis belum tentu sayang ya. Ya, jadi kenapa kok kita harus mengurangi makanan dan minuman yang manis? Nah, jadi memang minuman manis itu sangat menggugah selera ya pada saat berbuka. Setelah seharian kita berpuasa, makan dan minum, terkadang untuk menutupi rasa dahaga itu kita lebih memilih minuman yang manis ya. Sebenarnya kita punya batasan Mbak mengkonsumsi gula dalam sehari. Batasan yang seperti apa tuh Bu? Ya, jadi dalam sehari secara teori nih Mbak ya, secara teori itu 50 gram kita mengasup gula ya, atau setara 3-4 sendok makan dalam sehari. 3-4 sendok Bu ya? Ya, 3-4 sendok makan. Selain itu pengganti gula tuh Bu bisa pakai apa aja Bu? Ya mungkin kalau masih kita ingin mengkonsumsi sesuatu yang manis ya, nah kita bisa mengkonsumsi seperti jus buah ya, yang tidak perlu dikasih gula di situ. Jadi pemanisnya pemanis yang murni dari buah-buahan tersebut. Alami dari buah itu berarti Bu ya? Ya, jadi tidak perlu dicampur gula lagi, tidak perlu dicampur susu kental manis lagi ya. Jadi manisnya itu cukup dari manis asli dari buah itu sendiri ya. Untuk tips yang terakhir selama kita menjalankan ibadah puasa ini adalah tidur yang cukup. Mbak Indah, kalau habis sahur tidur lagi atau gimana? Biasanya sih langsung tidur Bu, karena kan ngantuk banget tuh Bu, jadi langsung terlelap gitu Bu. Ya, jadi tidur yang cukup itu bukan
berarti kita harus tidur dari pagi sampai maghrib ya. Jadi habis sahur tidur, lantas maghrib baru berbuka. Biar 2 tahun kita puasa juga akan kuat ya kalau seperti itu. Jadi dikatakan cukup itu ketika tubuh kita itu memang merasa sudah cukup ya, cukup untuk merasakan tidur ya. Jadi supaya kita merasakan tidur yang cukup, bagaimana caranya? Ya, karena kita pagi-pagi harus bangun ya, menyiapkan sahur. Nah, setelah sahur itu sambil menunggu, mungkin menunggu akan beraktivitas ya. Bolehlah kita beristirahat, tapi jangan tidur dulu sebelum subuh ya. Nantinya takutnya kan kebablasan. Nah, jadi mungkin setelah subuh kita bisa memejamkan mata sebentar, jangan lupa nyalain alarmnya ya, nanti kalau enggak kebablasan ya. Kemudian setelah berbuka kita kan pastinya ada taraweh ya, mungkin yang berkesempatan juga ada tadarus ya. Intinya jangan begadang setelah itu, tidur sesegera mungkin setelah kita melakukan aktivitas ya. Jadi kemudian nanti kita akan bangun lagi pada saat sahur. Intinya ketika tubuh kita itu merasakan kecukupan ya dalam istirahat, maka dia tidak akan memberontak. Ingat sekali lagi, cukup tidur itu bukan berarti tidur yang memanjang. Tidur cantik gitu Bu? Tidur cantik ya, tidur cantik. Jadi cukup itu ketika tubuh itu merasa nyaman ketika kita bangun dari tidur. Mungkin itu saja Mbak Indah. Oke Sobat Sehat, itu dia tadi penyampaian tips sehat dan bugar dari narasumber kita Ibu Diah Rosanti. Beri aplaus untuk Ibu Diah. Nah, sebelum kita tutup acaranya nih Bu, saya ada sedikit jargon. Kalau saya bilang Bihat Kemal, nanti kita jawab sama-sama bincang-bincang sehat untuk kesehatan yang optimal. Jadi kita mulai Bu ya. Iya. Bihat Kemal, bincang-bincang sehat untuk kesehatan yang optimal. Sampai jumpa di Sinar Kesehatan selanjutnya.